Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan suara hati Inui yang sebenarnya. Bagaimana ia bisa masuk Black Dragon sampai akhirnya ia berhasil meyakinkan Takemichi menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11. Sementara itu, semua anggota Toman mengadakan pertemuan darurat untuk bersiap melawan Tenjiku. Namun sialnya, dua kapten mereka yaitu Mitsuya dan Smiley berhasil disergap oleh para anggota Tenjiku. Hal itu sempat membuat Hakai gelap mata dengan memprovokasi semua anggota Toman untuk bertarung secara curang. Namun setelah Maiki memberikan perintahnya, kini semua anggota Toman mulai bersemangat untuk berperang melawan Tenjiku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan pagi yang cerah di tanggal 22 Februari. Terlihat Inui dan juga Takemichi sedang berziarah ke kuburan Sano Shinichiro. Di sana, Inui memperkenalkan Takemichi sebagai ketua Black Dragon generasi ke-11. Takemichi lalu membungkuk menghormati Shinichiro sembari mengatakan jika ia akan membuat geng yang tidak akan mempermalukan nama pendirinya. Tapi tiba-tiba, Izana Kurokawa datang dan berkata, Black Dragon mendapat ketua 11-nya di hari pendiriannya. Bukankah itu hal yang sangat teratur? Jadi kau adalah Hanagaki Takemichi? Takemichi bertanya siapa orang tersebut. Tapi tiba-tiba Inui berteriak jika orang yang di depannya adalah Izana Kurokawa. Sontak Takemichi mengingat Izana di masa depan dan baru kali ini ia bertemu dengan bos Tenjiku di masa lalu. Di sana, Inui langsung emosi dan berlari ke arah Izana. Ia menanyakan rencana Izana yang sudah menangkap Koko. Namun dengan wajah yang tak bersalah, Izana menjawab jika ia tidak merencanakan apapun karena Koko bergabung ke Tenjiku atas kemauannya sendiri. Lepaskan aku. Aku datang ke sini hanya untuk mengunjungi makam saudaraku. Sekarang aku sudah mendapatkan Kokonoi. Jadi aku sama sekali tidak peduli denganmu lagi, Inui. Takemichi yang melihat kemarahan Inui mencoba untuk menenangkannya. Tapi tiba-tiba seseorang menyuruh Inui melepaskan genggamannya kepada Izana. Ia adalah Maiki yang datang bersama dengan Ema. Melihat hal itu, Takemichi merasa jika hal yang buruk akan segera terjadi. Sesaat kemudian, Maiki meminta Takemichi untuk mengajak Ema pergi menjauh. Di sisi lain, kita ditunjukkan Hanma dan juga Kisaki sedang mempersiapkan sesuatu. Karena tidak seperti biasanya kali ini Kisaki akan mengotori tangannya sendiri. Itu karena Kisaki tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Keduanya lalu pergi mengendarai motor. Kembali lagi ke Takemichi. Di sana, Ema bertanya jika orang yang ada di depannya adalah Izana Kurokawa, bukan? Sementara Maiki, Inui, dan juga Izana masih saling berhadapan di kuburan Shinichiro. Kemudian Izana berkata bahwa semua anggota Toman ke dermaga 7 Yokohama nanti. Seluruh anggota Tenjiku akan melawan seluruh anggota Toman jam 8 malam ini. Mari akhiri ini semua, Maiki. Semua pembicaraan Izana dapat dilihat oleh Ema dan juga Takemichi. Di sana, Ema bertanya kepada Takemichi, kenapa laki-laki selalu berkelahi? Pemimpin geng Tokyo Manji Maiki yang tak terkalahkan. Dia selalu bersikap tegar. Ketika Shinichiro mati, ketika Baji mati, Maiki tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Tapi kenyataannya, sampai sekarang pun dia tidak bisa tidur tanpa selimut usangnya. Dia masih seorang anak kecil yang lemah. Dia hanyalah anak kecil, sama seperti aku dan kau. Jadi jika dia pernah putus asa karena situasi yang sulit, akulah yang menyelamatkannya. Sama seperti bagaimana dia menyelamatkanku. Mendengar semua ucapan Ema,
membuat Takemichi akhirnya mengerti. Orang yang bisa memahami dan mendukung Maiki lebih dari siapapun hanyalah saudaranya Emma. Lalu Takemichi teringat dengan Maiki di masa depan. Ia bertanya-tanya kenapa Maiki bisa berubah menjadi jahat di masa depan meskipun ia masih punya Emma. Takemichi menjadi kepikiran apakah Emma di masa depan sudah mati. Lalu tiba-tiba kita ditunjukkan wajah licik Kisaki yang sudah menggunakan helm di atas motornya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Shin kemudian mundur ketika Kisaki dan Izana sedang merencanakan sesuatu. Di sana, Kakucho menanyakan apakah Izana tidak masalah dengan rencana yang dibuat Kisaki. Namun Izana menjawab jika ia sudah mantap dengan rencana tersebut. Kemudian Kisaki berkata, "Hei Izana, jadilah pendukung emosional Maiki. Aku akan mengakhiri adik perempuanmu. Kita selangkah lagi menguasai negara ini." Lalu Kisaki pergi sembari berkata dalam hati jika dengan hal tersebut visi Tomannya akan sempurna. Shin lalu kembali ke Kisaki yang mengendarai motor ke arah Takemichi dan juga Emma. Takemichi pun melihat jika pemotor tersebut mengeluarkan sebuah tongkat bisbol. Kemudian setelah lebih dekat, Takemichi melihat jika orang itu adalah Kisaki yang sedang mengayunkan senjatanya. Sesaat kemudian Kisaki berhasil memukul Emma menggunakan tongkatnya sampai membuat Emma terpelanting. Takemichi yang baru membuka matanya masih belum memahami apa yang baru saja terjadi. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati tubuh Emma yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Sementara Kisaki yang berhasil menuntaskan misinya lari bersama Hanma menggunakan sepeda motornya. Takemichi masih terdiam tak percaya jika Kisaki sedari awal memang mengincar Emma. Sementara Kisaki sendiri berkata dalam hati jika kali ini semuanya sudah berakhir bagi Takemichi. Takemichi hanya bisa melihat Kisaki melaju menggunakan motornya. Ia tak percaya jika Kisaki sangat keji dengan menyerang seorang wanita. Ia bahkan rela bertindak sejauh ini hanya untuk menghancurkan Maiki. Takemichi hanya bisa mendekap tubuh Emma yang sudah lunglai tak berdaya. Ia mengingat kembali semua usahanya untuk mengubah masa depan. Semua ingatan itu berputar di otak Takemichi, sembari memeluk tubuh Emma yang sudah tak sadarkan diri. Aku benar-benar idiot. Meskipun aku menyelamatkan Draken, Kajutora, dan Taiju, bahkan berhasil mengeluarkan Kisaki dari Toman, tapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Kenapa semua menjadi seperti ini? Hei Emma, bangunlah. Jika kau mati di masa ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Takemichi hanya bisa menangis sembari memeluk tubuh Emma yang masih tak sadarkan diri. Kemudian Maiki berlari dan melihat Emma berada di dekapan Takemichi. Maiki hanya bisa melihat Emma dengan tatapan yang kosong. Ia tidak percaya dengan semua yang dilihatnya. Takemichi berteriak meminta maaf kepada Maiki, sementara Maiki menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian Takemichi menjelaskan jika Emma sudah diserang oleh pengendara motor. Sontak Maiki dan Inui yang mendengarnya sangat kaget dengan penjelasan Takemichi. Tak butuh waktu lama, Maiki langsung menyuruh Takemichi untuk mengangkat tubuh Emma ke punggungnya. Di sana, Maiki menggendong tubuh Emma untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara Takemichi hanya bisa berdoa supaya Emma masih bisa diselamatkan. Di tengah perjalanan, Emma tersadar dan memanggil nama Maiki. Hal itu membuat Takemichi menjerit histeris memanggil nama Emma. Di sana, Emma berkata jika ia sudah tidak bisa bergerak. Lalu ia mengingat jika dirinya diserang oleh pengendara motor. Maiki lalu mencoba menenangkannya. Emma, apa kau ingat? Ketika kau berumur 5 tahun, aku mengejarmu. Kau terjatuh di taman bermain dan aku mematahkan kakimu. Aku tidak bisa menggendongmu seperti ini pada saat itu. Lalu dengan suara yang mulai habis, Emma berkata, "Hei, jika sesuatu terjadi padaku, tolong katakan pada Draken jika aku mencintainya." Takemichi hanya bisa menangis mendengar pesan Emma. Sementara Maiki masih mencoba tegar dengan menyuruh Emma untuk mengatakan sendiri nantinya. Di punggung Maiki, Emma menangis dan memanggil Takemichi. Dengan suara yang lirih, Emma berpesan kepada Takemichi supaya menjaga Maiki untuknya. Takemichi makin bersedih mendengar permintaan Emma. Tak lama setelah itu,
pegangan tangan Emma terlepas dari tubuh Maiki. Sontak Maiki dan Takemichi menyadari jika hal buruk sudah terjadi. Namun Maiki masih mencoba mengajak bicara Emma dengan membocorkan rahasia yang hanya ia ketahui bersama Draken. Sebenarnya, Draken juga mencintaimu. Kalian saling mencintai. Jadi ketika kita sudah sampai di rumah sakit, aku akan segera memanggil Draken. Takemichi yang mendengar semua itu hanya bisa menangis melihat kenyataan yang terjadi. Kemudian Maiki berkata, "Hei Takemichi, tolong pasangkan jaketku pada Emma." Karena tubuh Emma terasa agak dingin. Di momen itulah Takemichi sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya melihat kesedihan yang sebenarnya dirasakan oleh temannya. Sementara Maiki masih mencoba mengajak bicara Emma. "Aku bermimpi suatu hari nanti kau akan punya anak. Kemudian Draken akan membangun rumah. Kapanpun aku datang, Draken akan benar-benar mengabaikanmu." Kami minum dan tertawa dengan cerita masa lalu yang biasa kita lakukan. Aku akan tinggal sampai larut malam. Lalu akhirnya aku akan menelpon Mitsuya atau Takemichi untuk datang. Kemudian kami bersenang-senang. Kami akhirnya membangunkan bayimu dan kau benar-benar marah padaku. Semua bayangan indah di kepala Maiki tiba-tiba berputar saat itu juga. Walaupun pada akhirnya Takemichi berteriak pada Maiki jika Emma sudah tak bernyawa. Ia mati di dalam dekapan Maiki, saudara tiri yang sangat peduli dengannya, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan jika sebenarnya Maiki masih menjadi anak kecil di hadapan Emma. Walaupun ia terlihat tegar di semua anggota Tauman, ia masih membutuhkan Emma sebagai orang yang memahami dan mendukungnya. Baru sebentar Takemichi menyadari hal tersebut, Kisaki sudah langsung bertindak dengan menyerang Emma secara brutal. Maiki mencoba untuk menyelamatkan Emma dengan membawanya ke rumah sakit, namun tindakannya sudah terlambat. Pada akhirnya Emma mati di dekapan tubuh Maiki, saudara tiri yang selalu ia dukung. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.